Selamat pagi anak Bapak seluruhnya kelas 8. Tentunya doa dan harapan Bapak hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam melakukan aktivitas kita. Secara khusus Anda semuanya di dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Dan saat ini atau hari ini kita akan memasuki pelajaran agama, membahas pelajaran agama. Namun sebelum masuk ke materi, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami mengucap syukur selalu kehadirat-Mu atas segala anugerah-Mu. Hari ini kami akan membahas materi kami bersama dengan kami kelas 8. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami, supaya kami boleh mengikutinya dengan baik. Secara khusus anak didik kami seluruhnya yang di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, bila Tuhan yang memeliharakan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak Bapak seluruhnya, materi kita hari ini yaitu dari bab 13 bersyukur. Jadi perhatikan di layar, bersyukur dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan rasa terima kasih kepada Allah. Nah, dan di dalam kamus Alkitab, bersyukur itu dikatakan percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan dalam segala situasi apapun, baik suka maupun duka, dalam situasi berbahagia atau sulit, itu kita harus tetap bersyukur atau berserah sepenuhnya kepada Allah. Oke, kita lanjut. Nah, saat ini kita mau meneladani tokoh Kristen atau tokoh Alkitab tentang bersyukur. Bapak buat di sini. Yang pertama itu Fanny Crosby, dan yang kedua nanti Ayub, yang ketiga Paulus. Nah, kita masuk yang pertama ya, Nak ya. Yang pertama itu Fanny Crosby, seorang warga kerajaan kebangsaan Amerika, maaf ya. Nah, jadi Fanny Crosby ini, Nak, dari masa kecilnya sudah mengalami kebutaan total. Walaupun dia memang lahirnya normal, tapi dia mengalami kebutaan total dari masa sekitar 6 minggu. Nah, ketika kamu bisa searching bagaimana biografi hidupnya dari kecil. Nah, yang kita mau lihat dari kebutaan yang dialami ini, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dan dia malah berkarya, mampu berkarya kepada orang banyak. Terlihat di hadapan Tuhan, menciptakan puisi, bahkan puji-pujian rohani yang memberkati banyak orang. Nah ya, kamu bisa lihat, inilah wajahnya yang bisa Bapak tampilkan. Oke, inilah Fanny Crosby di zamannya. Nah, salah satu lagu yang familiar dalam Kidung Jemaat yaitu Kidung Jemaat 392 karangan Fanny Crosby. Bapak akan coba nyanyikan supaya kamu boleh mereview kembali. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itu dia ya, jadi bisa kamu ikuti dan pelajari. Kita masuk yang kedua, Ayub. Nah, Ayub adalah tokoh yang sangat familiar, memberkati hidup banyak orang. Ketika kita bercermin dari kehidupan Ayub, Ayub adalah tokoh yang sangat saleh, dan Ayub ini menjadi patron dalam hidup orang Kristen dalam hal bersyukur. Kenapa? Dia perhatikan ya, Ayub tetap mampu bersyukur di hadapan Tuhan sekalipun seluruh harta bahkan anak-anaknya habis lenyap, bahkan hanya tinggal istrinya, dan istrinya itu pun tidak mendukungnya. Nah, oke, kamu bisa lihat ya, Bapak buat di sini. Di mana ketika istrinya itu mengatakan kepada Ayub suaminya, kutukilah Tuhanmu itu, tinggalkanlah Tuhanmu itu, dengan segala yang sudah kamu alami sekarang seperti ini, katanya. Lalu apa? Ayub tetap menjawab dengan perkataan yang luar biasa. Ini dia. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wow, perkataan yang sangat luar biasa kan, Nak ya. Jadi dia tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan yang sangat buruk, keadaan yang sangat menyakitkan ya. Dia menderita penyakit borok ketika itu, dan istrinya pun sampai meninggalkan dia, mengutuki dia.
Nah, tapi Ayub tetap bersyukur, bahkan tidak membuat hati Tuhan murka atau tidak memberontak kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini kita harus tiru ya nak ya. Jadi dalam segala situasi apapun kita harus mampu seperti Ayub ini. Nah, oke, yang ketiga, Paulus di dalam Filipi 1 ayat 3-6, Paulus bersyukur setiap kali ia mengingat jemaat Filipi. Padahal dia di penjara ketika itu, dia mampu bersyukur dengan setiap gereja yang sudah didirikan, termasuk gereja yang di Filipi. Bapak coba ambil konteksnya gereja atau jemaat yang ada di Filipi. Jadi Paulus ketika itu karena memberitakan firman Tuhan ditangkap oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi. Nah, ketika dia di penjara dia tetap bersyukur ketika dia mendengarkan kabar kalau jemaat itu bagaimana dengan imannya, bagaimana mereka sehati sepi, kira-kira begitu. Lalu Paulus tetap bersyukur, lalu dia menuliskan kitab ini kepada jemaat di Filipi. Ya, oke ya. Jadi udah tahu nak ya. Jadi dia tetap mampu bersyukur dalam keadaan sekalipun dia di penjara. Nah, yang kedua, dia yakin bahwa di tengah-tengah situasi sulit pun itu semua adalah pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Jadi dia mampu bersyukur walaupun dalam situasi tersebut. Oke, anak-anak Bapak ya, udah dipahami? Oke, jadi yang berikut kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Nah, lalu bagaimana bersyukur dalam keadaan susah, sulit atau berduka, Pak? Nah, jawabannya ada 3 Bapak di sini ya. Pertama, fokuslah pada kasih karunia Tuhan. Semua yang kita miliki ini, situasi ini, kita harus katakan itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oke, sekalipun saat ini kita sedang dalam wabah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, yang kedua, jangan mengeluh. Oke, gimana nggak mengeluh? Ya, karena sudah fokus pada kasih karunia Tuhan, tidak akan pernah mengeluh. Oke, justru bersyukurnya yang lebih tinggi. Karena Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Nah, jadi yang ketiga-tiganya ini coba dilakukan ya nak ya. Oke, fokus pada kasih karunia Tuhan, jangan mengeluh, lakukan hal yang baik, berguna bagi orang lain, terlebih bagi orang tua di rumah ya, dan di hadapan Tuhan juga tentunya. Oke, saat ini Bapak juga rindu anak-anak Bapak kelas 8 mengerjakan tugas. Untuk Bapak boleh rekap nanti nilai tugasnya. Coba kau perhatikan. Yang pertama di situ baca paket halaman 98-99, lalu tuliskan bagaimana cara Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk bersyukur. Itu ya, udah bisa dilihat ya. Yang kedua, tuliskanlah bagaimana cara kamu bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Oke, udah dipahami anak ya. Kelas 8 tentu sudah lebih dewasa. Oke, jawabannya dikirim melalui ya Bapak 081370620782 ya nak ya. Bapak tunggu ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Selamat pagi, Shalom.